oleh Bapak Gembala. Namun sebelum lanjut saya mohon maaf ya kepada Bapak Gembala dan jemaat, karena undangan ini saya ingat mungkin ada 2 bulan lebih ya Pak Gembala, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, dan bukan berarti itu menjadi satu alasan, tetapi di sini saya mohon maaf ya saudara yang kekasih, karena berapa kali diundang saya iyo ya, tapi tahu-tahu dibatalkan kembali ya. Saudara yang kekasih, saya di situ pun saya berdoa, Tuhan minta ampun Tuhan. Bukan berarti pelayanan di sini ya dalam tanda kutip saya meremehkan, tidak. Tetapi ya Pak Gembala lebih tahu ya kondisi kami, pergumulan kami, apa yang kami telah alami baru lewat ya, yang selewat. Tetapi saudara yang kekasih, puji Tuhan, kalau kembali saat ini dihubungi kemarin, saya katakan kepada Bapak Gembala, saya siap ya. Namun saudara yang kekasih, saya terus berdoa kepada Tuhan supaya tidak ada halangan lagi ya, supaya tidak ada alasan lagi. Oh tidak jadi Pak Gembala, haleluya. Saya berdoa bergumul. Puji Tuhan saudara kekasih, kalau saat ini saya sudah ada di mimbar ini semua karena Tuhan, amin. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan saudara kekasih, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Satu ayat yang menjadi ayat pokok, tetapi ada ayat-ayat pendukungnya yang akan kita pelajari saat ini. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Satu ayat ini menjadi ayat pokok ya. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ayat yang ke-1 kita akan baca. Yang sudah dapat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan saudara, masih suasana Paskah ya. Karena saat ini sementara menantikan ya merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Saudara yang kekasih, kita tahu bersama bahwa Kristus mati buat saya dan saudara. Saudara, ketika saya merenungkan akan hal ini, saya bilang, Tuhan, seharusnya saya yang harus mati karena dosa. Ya, betul nggak? Yesus salah apa? Ya, Tuhan Yesus salah apa? Kenapa dia yang harus mati? Ya, kenapa dia yang harus mati di atas kayu salib? Nah, saudara yang kekasih, ketika saya merenungkan hal ini, hati saya menangis. Sedang Tuhan hanya berkata terima kasih, kasih-Mu yang sungguh besar atas kehidupan pribadi saya. Kalau bukan Tuhan yang berperkara dalam hal ini, jujur, sedang cuma mau cubit sadiki, orang pedaging ini sakit enggak? Sakit. Apalagi melihat penderitaan Yesus. Yang Yesus lakukan adalah karena saya dan saudara yang sangat dikasihinya. Ya. Saudara, kalau orang baca perjalanan Yesus pada waktu dia mempersiapkan diri, itu sangat sakit saudara ya. Ada di situasi itu saudara tidak enak saudara ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena firman Tuhan juga berkata bahwa penderitaan yang dia alami, tanggungan yang berat yang Yesus rasakan, sampai membuat peluhnya menjadi titik-titik darah. Ya, kalau secara medis itu yang saya dengar, itu sampai pecah pembuluh darah. Betul enggak ya? Saya enggak tahu.
Tapi itu yang saya dengar, saudara. Gambaran secara medis, kenapa dia harus sampai mengeluarkan titik-titik darah? Itu ada kemungkinan secara manusia, dilihat dari secara medis, pembuluh darahnya itu pecah. Kenapa? Karena tanggungannya berat sekali. Tetapi ini yang harus dia pikul, tetapi ini yang harus dia jalani, begitu berat penderitaan yang dia alami, dan tengah-tengah dia harus pikul salib, saudara. Di sana dia diajar, dan dikatakan firman Tuhan, sampai bentuknya tidak menyerupai manusia lagi. Membayangkan hal ini, saudara. Sedang orang cuma piara binatang di rumah, piara anjing biasanya. Kalau nggak di pastoris, di Rambunan, anak-anak suka piara anjing. Saya sebetulnya nggak terlalu suka. Tapi anak-anak sedang kalau baking sesuatu, saya mau hajar tuh anjing, saudara. Anak-anak kalau mama sudah cukup, mama dapat sayang. Itu cuma binatang. Apalagi ini Yesus, dia harus rela, memikul penderitaan yang sangat berat yang tidak bisa dia tolak, karena mengingat saya dan saudara. Inilah bentuk kasih Tuhan. Inilah bentuk perhatian Tuhan buat saya dan saudara. Ketika kita menyadari akan hal ini, di dalam benak kita, pikiran kita, apa yang akan orang lakukan ketika Tuhan telah melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan datang bagi kita semua saat ini di pagi hari ini untuk memaknai pembatasan Yesus yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 di sini berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hanya ada satu pesan Kristus bagi saya dan saudara melalui Rasul Paulus yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Engkau harus berdiri teguh ketika engkau menyadari bahwa engkau telah masuk dalam bagian penebusan Tuhan. Mari kita berdiri teguh di hari-hari ini, amin. Berdiri teguh atas kebenaran. Berdiri teguh, jangan kita goyah. Dan di sana dikatakan jangan lagi kita mau mengenakan kuk perhambaan. Artinya saudara kekasih, kita telah ditebus dari cara hidup yang lama. Jangan lagi kita mengenakan cara hidup yang lama itu ketika kita tahu bahwa kita ini telah menerima darah Yesus. Tetapi mari kita mengenakan kehidupan yang baru, amin, menurut cara pandang Tuhan. Itulah yang Yesus mau dalam kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang benar-benar memaknai kuasa salib itu. Kuasa salib itu ternyata memberikan kita kebebasan, dan jangan kita sia-siakan kemenangan lewat Kristus telah mati di atas kayu salib. Jangan kita sia-siakan, jangan kita sia-siakan. Tetapi mari kita benar-benar menyadari bahwa sungguh besar apa yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara, dan kita menghormati apa yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita untuk terus berdiri teguh, jangan kita goyah, amin. Kita mau tetap berdiri teguh sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena yang ada di pikiran Kristus adalah dia berpikir bagaimana kehidupan saya dan saudara supaya tetap menikmati keselamatan kehidupan yang kekal. Dia tahu apa yang sementara orang hadapi di hari-hari ini, orang ini yang masih diperkenankan Tuhan hidup di dunia ini.
Ada begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan, ada begitu banyak godaan. Tuhan tahu, tetapi firman Tuhan datang bagi saya dan saudara supaya kebenaran, supaya kemerdekaan Kristus itu benar-benar terjadi dan teralami dalam hidup saya dan saudara. Kita tetap kuat, amin. Kita mau tetap kuat, kita mau tetap kuat supaya kita terus mengalami kemenangan karena kuasa salib Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Kolose pasal yang ketiga ini menjadi ayat-ayat pendukung supaya kebenaran Tuhan semakin dibukakan bagi saya dan saudara. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, mari orang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu bangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Saudara, ayat ini menjadi pendukung. Saudara kekasih, bagaimana pembahasan kita? Kristus telah mati dan Dia telah bangkit dan naik ke surga untuk saya dan saudara. Ya, dalam kitab Kolose tadi berkata di ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti saudara yang kekasih, mengajak kehidupan saya dan saudara untuk senantiasa mempersiapkan kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kehidupan kekekalan. Amin, saudara. Ya, karena di sini dikatakan kita harus berpikir, ya, berpikir tentang kehidupan saya dan saudara. Jangan saudara kehidupan kita hanya fokus apa yang kita mau makan hari ini secara jasmani, apa yang kita mau minum hari ini, apa yang kita mau pakai hari ini. Tetapi adakah kita berpikir hari ini, ya, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih beri buat saya, dan apa yang saya mau lakukan buat Tuhan? Apa yang saya mau lakukan buat Tuhan? Apa Tuhan mau buat saya? Apa Tuhan mau bagi kita pribadi ini? Ya. Kalau kita terus berpikir demikian, itu berarti saudara sama seperti dengan ayat ini. Kita sementara mencari perkara-perkara yang di atas, perkara di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sebab itu saudara yang kekasih, saya mengajak kehidupan kita semua supaya kita kehidupan rohani ini tidak terhambat dengan hal-hal yang hanya saudara yang kekasih membawa kita kepada kebinasaan. Ya, firman Tuhan mengajak kehidupan kita supaya kita terus melatih diri. Melatih diri dalam hal apa? Melatih diri dalam hal saudara kekasih, mengetahui perkara-perkara apa yang masih ada dalam hidup kita, yang kita sadar masih menghambat kita untuk bersatu dengan Tuhan. Ya, kita harus melatih diri untuk apa? Menyadari atau memeriksa kehidupan kita. Tuhan, sampai hari ini masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup saya yang saya merasa itu menjadi satu hal yang menghambat kita untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, karena saudara dikasih dalam ayat pembacaan yang sudah kita baca tadi dalam kitab Kolose, mengajak kita untuk berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Ya, perkara apa itu? Itu berbicara tentang perkara rohani, ya, berbicara tentang perkara surga. Ya. Nah, saudara yang kekasih, supaya kita benar-benar mengalami kemenangan yang telah Yesus kerjakan bagi saya dan saudara, hal yang pertama, mari kita melatih diri untuk apa?
untuk supaya kita mematikan segala sesuatu yang sifat duniawi. Itu perkara lama. Itu berbicara tentang baju lama, ya, yang tidak boleh orang pakai itu. Karena apa? Karena Kristus telah memberikan kita baju yang baru. Amin. Karena Kristus telah memberikan kita kehidupan yang baru. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia memberikan kita kehidupan yang baru. Ya, karena di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima, di sana katakan ada begitu banyak perkara-perkara yang Yesus katakan supaya semuanya itu dibuang, semuanya itu harus dimatikan, lepaskan itu dari dalam hidup kita, karena itu hal perkara-perkara yang tidak membawa kita kepada keselamatan. Ya, mari kita baca Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Mungkin banyak ayat, tetapi saya suka saudara ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma pengkhotbah yang baca, tetapi orang sama-sama baca supaya orang tahu. Amin. Haleluya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Saudara, firman Tuhan begitu jelas datang dalam kehidupan kita semua. Ya, kita harus mematikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Saya tidak tahu sifat saudara seperti apa ketika ada di luar gereja ini. Saya tidak tahu. Saudara pun tidak tahu bagaimana sifat saya ketika saya pulang di rumah. Saya tidak tahu. Tetapi yang tahu itu adalah diri saudara sendiri. Amin. Saya tidak tahu kehidupan saudara seperti apa ketika selesai ibadah nanti. Tetapi ada satu pribadi yang tahu tentang hidupmu, dan kita tidak bisa mendustainya, dan kita tidak dapat menutupinya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini mungkin kita boleh saudara bermuka manis satu dengan yang lain, karena di tempat ini kita sementara beribadah. Tetapi di luar sana seperti apakah kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sama seperti ketika kita menghadap Tuhan? Dalam hadirat Tuhan kita berusaha hidup kudus, karena kita tahu Tuhan yang kudus itu bukan salah, tidak salah saudara. Tetapi adakah benar-benar karakter kita seperti itu? Ketika kita dari luar tempat ini. Tetapi saat ini firman Tuhan datang dengan tegas mengingatkan saya dan saudara, kalau masih ada sikap-sikap yang seperti ini yang dikatakan firman Tuhan masih ada dalam hidup saya dan saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata, buanglah semuanya itu, karena hal itu sama dengan penyembahan berhala. Buang saudara. Yang katakan ini bukan saya, tetapi yang katakan ini firman Tuhan. Orang kan baca sama-sama, amin. Saya tidak mengarang hal ini, tetapi yang mengatakan hal ini adalah Tuhan sendiri lewat kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak di sini saudara kita mengakui apa yang tertulis di sini adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Saya mau katakan firman Tuhan biar berulang-ulang kali orang baca, berulang-ulang kali orang baca, firman Tuhan selalu menggetarkan hati kita. Amin. Firman Tuhan tidak sama dengan koran. Koran orang baca berita hari ini, besok orang mau baca terasa hambar, betul enggak? Iya, jadi hambar. Tetapi firman Tuhan tidak pernah terasa hambar dalam hidup kita. Iya. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan ada kuasa bagi orang-orang yang mau benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
biasa-biasa saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya mau cari Tuhan atau tidak. Tetapi saat ini firman Tuhan mengajar kehidupan saya dan saudara, mari kita melatih hidup kita. Kita tahu kebiasaan apa, ya, kebiasaan buruk apa yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, dan itu perlu dilepaskan, saudara, ya, itu perlu dilepaskan. Dan saudara, saya tahu melepaskan kebiasaan buruk yang mungkin sekian lama telah terpelihara dalam hidup kita itu tidak mudah, ya. Apalagi kalau saudara, contohnya dia punya kebiasaan merokok, ya. Kalau ada bapak-bapak yang punya kebiasaan merokok, di dalam hatinya, dalam benaknya, dia rindu, dia mengalami kelepasan, ya, kalau dia masih merokok. Sebetulnya dia tahu itu adalah kebiasaan buruk, tetapi sangat susah untuk dilepaskan, ya, sangat susah untuk supaya dia tidak lagi merokok. Nah, saudara yang dikasih, itu membutuhkan perjuangan, sudah usaha, ya, membutuhkan usaha. Usaha yang dilakukan adalah apa? Berdoa. Pertama, tindakan yang harus dilakukan adalah berdoa. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Karena saudara, saya mengalami bukan mengalami merokok, ya. Saya punya kebiasaan, saudara. Saya kalau di keluarga, saya punya satu sifat yang kalau mendidik anak, suami saya itu dia nggak cepat marah, tapi kalau saya lebih emosinya lebih tinggi. Kalau lihat anak-anak saya lakukan sesuatu, saya cuma bicara, oh jangan itu nggak bagus, ya, nadanya masih rendah. Kalau masih anak-anak saya masih juga melakukan hal yang sama, ya, nada saya mulai tinggi. So kasih tahu, jangan itu. Nah, saudara, tetapi kalau juga masih dilakukan, saudara, cara saya, saudara, apa itu di situ mau sapu, saya ambil, saya ajar. Tapi suami saya tidak seperti itu. Dan saya tahu itu kebiasaan buruk. Kan mendidik anak itu tidak harus mau pakai sesuatu untuk pukul anak, toh, ya, berbeda-beda. Tetapi saya itu punya kebiasaan itu, saudara. Nah, satu kali, saudara, karena anak saya so besar sekarang, so kuliah, saudara, saya bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, tidak mungkin lagi ini anak ini kalau bikin sesuatu kita mau ajar. Kita mau berusaha, Tuhan, kasih lepas, tapi kebiasaan yang cepat emosi kalau kita lihat anak melakukan sesuatu. Tuhan, tolong kita, Tuhan. Nah, saudara, untuk melepaskan kebiasaan itu, saudara, Tuhan perhadapkan dengan anak ini, saudara, bikin kesalahan. Dan saya, oh Tuhan, tolong. Saya bilang gini, Gratia, anak saya seolah Gratia, Tia, Mama coba janji Pak Tuhan, kalau mana bikin sesuatu Mama tidak mau ajar. Tolong, saudara. Dan saudara dikasih namanya anak-anak, siapa sih anak-anak yang tidak bikin kesalahan? Namanya manusia, toh. Tetap ada sesuatu, tetapi sesuatu itu, saudara, itu menguji saya, ya. Kalau saya melihat dia melakukan sesuatu yang saya anggap itu salah, saya tegur dia, saya masuk kamar, saya berkata, Tuhan, tolong saya. Saya menjerit sendiri kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara, anak saya sudah dewasa. Saya bilang, Tuhan, umur saya semakin bertambah, saya semakin tua. Ya, secara fisik saya mulai lemah, tetapi anak saya mulai semakin hari semakin besar, dia semakin kuat, ya. Tidak mungkin, dan itu kan tidak bagus, saudara, ya. Itu saya sadar itu kebiasaan tidak bagus. Saya harus melepaskan itu, ya. Dan memang, saudara, saya punya 2 anak, masing-masing punya karakter yang berbeda. Anak saya yang tua itu punya sifat yang keras, ya. Jadi saya juga harus mendidik dia dengan keras. Sementara anak saya yang kedua, saudara, dia kalau menurut saya itu punya perasaan yang lemah, ya. Anak saya yang tua dengan yang kedua itu beda 9 tahun. Jadi yang satu kuliah, yang satu masih kelas 4 SD. Nah, yang kedua punya perasaan yang lemah. Jadi ketika dia bikin sesuatu, saudara, kalau dia
tahu saya sudah marah, saya masih bicara, dia so nangis, saudara. Bagaimana bisa saya mau pukul dia? Nggak jadi tuh, karena baru mau marah akan dia so menangis. Sementara anak yang tua, saudara, bahasa orang Lamuan, so 10 kata kita bicara, saudara, baru 1 kata, so 10 kata dia, saudara. Oh Tuhan, jadi saudara, saya so tahu, baru dia mau bicara, saya so ajar dia, saudara. Tetapi saya ajar dia, saya kasih tahu, Mama mau ajar anak. Dan dia tahu. Dan setelah saya ajar dia, saudara, saya tanya, kenapa nggak nangis? Mama ada ajar. Kenapa nggak Mama ajar? Karena ada bikin sesuatu. Jadi langsung dipulihkan. Kenapa nggak Mama ajar? Karena ada bikin sesuatu. Saya tanya, salah enggak Mama ajar? Enggak salah. Nah, itu cara saya mendidik, terus dipulihkan. Nah, saudara. Dan saya sadar untuk melepaskan kebiasaan itu, saudara, membutuhkan perjuangan, karena saya diizinkan Tuhan melihat sifat anak saya. Dan saya tahu itu sebuah peperangan yang saya harus kerjakan di hadapan Tuhan, karena saya katakan, Tuhan, itu kebiasaan buruk saya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus mencontohkan yang baik-baik terhadap anak saya maupun kepada jemaat. Di jemaat kita manis-manis, sementara di rumah anak saya bilang, papi mama pelewok sekali. Tunda, ya. Karena saya berprinsip begini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ya, yang lebih hebat mengaminkan firman Tuhan yang saya sampaikan adalah keluarga saya sendiri. Karena keluarga saya sendiri tahu sifat saya hari-hari, betul tak? Iya. Karena sebagai hamba Tuhan jangan terkecoh dengan amin, amin, amin dari ribuan jemaat. Jemaat nggak tahu kelakuan kami seperti apa di dalam. Betul nggak tahu. Tetapi yang paling luar biasa mengaminkan firman Tuhan adalah keluarga saya sendiri. Dan situ saya harus belajar, Tuhan, jangan sampai menjadi hamba Tuhan yang munafik di hadapan Tuhan, wow, di hadapan jemaat, wow. Tetapi di keluarga, anak saya mulai cari orang lain untuk curhat tentang masalahnya. Mama saya terlalu jahat. Mama saya Tuhan terlalu lewo, bahasa orang Lamuan. Lewo sekali, jahat sekali sampai mama. Nah, saudara yang kasih, ini salah satu contoh yang kadang-kala hari-hari yang orang temui, saudara, yang orangnya tidak sadar, kadang-kala itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, sampai satu ketika, saudara, ada seorang bapak, dia mengeluh kepada saya, Bu, istri saya, kalau bicara dengan orang-orang dia manis sekali, lembut sekali. Tetapi kalau mau bicara dengan saya, anak-anak kami di rumah, dia kasar sekali, Bu. Oh Tuhan, tolong, begitu reken. Ya, kalau di orang lain dia senyum, ya, biar kami kurang bikin marah, nggak apa-apa. Tetapi pada kenyataan, kalau cuma kami keluarga, oh Tuhan, kita tuh kepala rumah tangga, dia tidak kasih kesempatan kita bicara. Nah, ini yang kadang-kadang diperhadapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, sikap-sikap ini yang perlu kita sadari. Kita tahu kebiasaan buruk apa yang ada dalam hidup saya dan saudara. Apakah engkau kepala rumah tangga? Ya, yang mungkin saudara ada kepala rumah tangga yang terlalu otoriter dalam keluarga, tidak memberikan kesempatan istri untuk memberikan pendapat. Ya, yang kadang-kadang mungkin lihat tuh istri, kita ini istri ini pembadian sekali, padahal dia tahu so makan hati dia istri. Sudah, dia tahu dia istri so batin ada hadapi dia suami yang kadang mungkin baru mau bicara, baru mau kasih pendapat, apa dia coba mana? Itu kebiasaan yang buruk. Ya, namanya orang yang sudah disatukan oleh Tuhan sebagai suami dan istri. Kita harus punya sikap yang saling berpengertian. Dengar dulu apa tuh istri mau bilang. Ya, kalau mungkin ya itu dia pendapat itu dia tidak cocok dengan situasi. Ya, sebagai suami punya hikmat, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga punya hikmat.
pendapat itu bagus sekali. Tapi dengan persoalan yang sementara orang hadapi sekarang ini, mungkin belum cocok dengan itu pendapat itu. Betul tak? Punya cara yang baik, yang lembut untuk menanggapi setiap persoalan atau setiap usulan atau masukan yang diberi. Jangan bilang, mereka kok mau tahu apa? Karena merasa suami sebagai suami, yang kita yang hebat, kita yang kepala rumah tangga, kita yang harus dengar. Nah saudara, saya mau katakan bagi kita pada saat ini, kadangkala tantangan yang terpikir tantangan dari luar, tetapi sebetulnya dari dalam diri kita sendiri yang perlu ada pembenahan. Amin, saudara. Supaya Kristus benar-benar, kuasa salib Kristus benar-benar memberikan kita kemenangan. Kita merasa bukan cuma kita dengar orang lain mengalami mukjizat yang besar, tetapi orang juga mengalami mukjizat yang sama. Kita bukan hanya mendengar orang lain memberikan kesaksian ada mukjizat, tetapi kita benar-benar juga mengalami ada mukjizat Tuhan. Dimulai dari pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Kolose ini. Mari kita saling benar-benar saling memahami, supaya atas diri kita, atas keluarga kita, atas jemaat kita, Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Nah saudara, hal yang pertama supaya kuasa salib itu benar-benar alami terjadi dalam hidup kita, kita benar-benar merdeka, saudara. Setiap hari kita harus melatih diri kita untuk mematikan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Amin. Haleluya. Yang kedua, supaya kita benar-benar mengalami kuasa salib, dan salib itu memberikan kita kemenangan, kita harus melatih hidup kita, mengisi hidup kita, mengisi pikiran kita dengan suasana surga. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita mengisi hidup kita dengan suasana surga. Ya, jangan kita berkata begini, Tuhan, kita pakai pergumulan begini, Tuhan, berat sekali ini. Bukan berarti kita punya alasan untuk membuat orang yang tak ada suasana surga. Haleluya. Ya. Nah, saudara yang dikasih, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Matius 6 ayat yang ke-33. Ya, yang sudah dapat tolong baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, terus maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poinnya bagian A. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, saudara yang dikasih, kerajaan Allah dan kebenaran itu berbicara tentang apa? Suasana surga. Ya, cari kerajaan Allah. Ya, dan firman Tuhan berkata dalam ayat yang sudah kita baca dalam kitab Kolose tadi, saudara. Di sana dikatakan ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, di atas itu berbicara tentang apa? Suasana surga. Ya, kita harus pikirkan itu, dan kita harus tahu itu di dalam hidup saya dan saudara. Oh iya, di surga itu ada apa? Di surga itu ada pujian, ada penyembahan. Di surga itu ada apa? Di surga itu ada damai sejahtera. Tuhan, bagaimana bisa saya memiliki kerajaan surga? Saya punya persoalan ini yang sangat menyakitkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tuntut kita seperti ini, itu berarti Tuhan tahu orang mampu. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mampu. Ya, saudara, sudah ada 1 bulan ya Pak Gembala, pergumulan kami yang kami alami yang sempat viral. Saudara kekasih, mungkin jemaat sini sudah dengarkan, orang sempat hampir mau dipindahkan. Berbagai macam versi pendapat orang tentang kami. Tetapi jauh sebelumnya, saudara, saya berdoa begini. Tuhan,
secara daging siapa sih yang mau pindah di jemaat yang lebih banyak? Saya bilang soto dia, sodusta dia kalau mau pindah di tempat yang lebih banyak, jemaat yang lebih banyak. Tetapi satu hal yang kami lakukan sebelum itu kami dihubungi pimpinan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan tahu kami tidak diizinkan di tempat itu, jangan sampai pimpinan hubungi. Dan kami selama pelayanan baik dari Palamba datang di Rambunan, kami tidak pernah hubungi pimpinan untuk minta pindah. Begitupun ketika kami ada di Rambunan, waktu masih di Palamba, kami tidak pernah menghubungi pimpinan untuk pindah, tidak pernah. Karena di mana pelayanan kok tidak ada pergumulan, tetap ada pergumulan. Jadi pikir kami ya, di situ jodoh sampai mati. Tetapi saudara, ada satu keadaan yang membuat saudara kami harus berpikir pindah kalau mau dihubungi. Kenapa? Karena saudara yang kekasih, kalau di organisasi di GKRI, kalau pelayanan saya kayak seperti ini dirintis oleh Pak Gembala, ya biar turun-temurun sampai Pak Jose sampai turunannya itu tidak ada yang organisasi tidak bisa ganggu, itu ya. Tetapi kalau sama seperti kami itu pindahan saudara ya, kami tidak bisa mempertahankan sekalipun semewah apa itu pelayanan, namanya kami cuma pindahan. Kalau dihubungi pimpinan kami harus pindah. Nah saudara yang kekasih, saya cuma berdoa bagi Tuhan, kalau Tuhan tahu kami tidak bisa di sana, jangan sampai pimpinan hubungi. Saudara sekian bulan berdoa seperti itu, berdoa, tahu-tahu kami dihubungi. Dan bahasa yang harus kami katakan kepada pimpinan, kami harus siap apapun situasi. Dan ketika diperhadapkan dengan keadaan itu saudara, keadaannya ya tidak mengenakan, saya cuma menangis. Tuhan, kalau anak Pak orang tua dia mau bilang begini, Papa, Mama, kita kok sebilang kita mau di situ, Papa dan Mama paksa di situ. Akhirnya begini, ya, secara anak itu ada hal terluka. Saya bilang, Tuhan, kita mau tuh situasi ini, mari apa Tuhan izinkan alami ini. Ya. Saya terseduh-seduh menangis kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa Tuhan, jangan sampai ada di situasi ini. Viral saudara di GKMI. Ya, saya merasa bahwa semua GKMI membicarakan tentang kami. Saya bilang Tuhan, tidak enak sekali ada di situasi ini. Rasa mau berontak. Ya. Tapi satu hal Tuhan bicara dalam hidup saya lewat kuasa Roh Kudus. Dia, kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu. Kamu tidak perlu menceritakan ke orang lain tentang ketulusanmu. Saya cuma disuruh diam. Kami disuruh diam. Diam. Biar nanti Tuhan yang berperkara. Saudara, secara daging saudara tidak sedap. Saya menangis terus, tidak bisa makan, mau tidur susah. Tuhan, ya, kalau bahasa manusia kita kok so bilang jangan. Mari apa begini Tuhan? Apa Tuhan tidak dengar tuh doa? Apa Tuhan yang tidak dengar tuh doa? Dalam keadaan ini, Tuhan suruh saudara lewat Roh Kudus mengisi hidup dengan suasana surga. Iya, pujian dan pujian lagu saya nyanyi terus. Ada tuh pujian yang berkata begini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah. Saudara, tak selalu apa yang kita harapkan itu terjadi. Kadang Tuhan izinkan ada di situasi yang Tuhan, siapa mesti begini dan Tuhan. Tetapi di sana Tuhan menuntut barang semua supaya ada suasana surga di hati. Walaupun berat saudara ketemu satu dengan yang lain, puji Tuhan. Aduh, kenapa kita begini? Aduh, apa kita begini? Ya. Walaupun berat ini
sedang pakai persoalan begini karena tambah lebih dengan persoalan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sementara dibentuk oleh Tuhan, harus tetap pegang dengan apa maksud Tuhan, tetap kuat. Iya, harus tetap kuat. Ada suasana surga. Ya walaupun ini hati ini selalu merasa seperti teriris-iris Tuhan, tetapi di hati selalu mau menyembah Tuhan, mau menyembah Tuhan, ya, mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Kerinduan Tuhan hidup kita supaya kita mengalami keselamatan. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus memampukan orang semua untuk terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hal yang kedua, mari orang isi orang pikiran, orang kehidupan dengan apa? Dengan suasana surga. Dan bagian yang ketiga, hal yang ketiga yang saya dapatkan di sini adalah supaya kita benar-benar mengalami yang namanya kemenangan yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Amin. Mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan ketika melihat tentara-tentara Firaun sementara mengejar mereka, dan mereka diperhadapkan dengan keadaan yang seperti yang tidak ada jalan, mau balik ke belakang ada tentara Firaun, mau kiri ke kanan, saudara yang kekasih, mereka ada gunung-gunung yang tinggi yang tidak bisa terseberangi, di depan mereka ada laut yang sangat luas, saudara. Mereka berpikir tidak ada jalan lagi. Tetapi ketika mereka percaya bahwa yang membawa mereka keluar adalah Tuhan Allah, melalui hamba Tuhan Musa, memerintahkan laut itu terbelah yang tadinya tidak ada jalan, Tuhan buat ada jalan. Amin. Tuhan bukan hanya mampu membuka jalan, tetapi Tuhan mampu membuat jalan. Amin. Yang tidak ada jalan, Tuhan mampu buat jalan bagi saya dan saudara. Asalkan kita mau memandang Tuhan, kita harus belajar terus bersekutu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita terus mau menyembah Tuhan, sekalipun kita di tengah-tengah pekerjaan. Bapak-bapak sebagaimana aktivitas sebagai kepala rumah tangga, mungkin sementara bekerja ada Pak ojek, tetapi ini hati ini selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Ibu-ibu mungkin ada kerjaan di rumah, di luar rumah, atau mungkin sementara masak, cuci baju, hati ini tetap memuji Tuhan. Amin. Hati ini tetap memuji Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita terus mau belajar memandang Tuhan. Secara kasat mata kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi secara rohani kita pun merasakan Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Terus memandang Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
Dia Bapa yang baik. Ya, orang tua kita secara jasmani mungkin saudara kadang tidak tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Mari kita terus belajar melatih diri kita terus memandang Tuhan, karena kita tidak sendiri. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saya undang pemain musik akan berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Bahwa hati kami benar-benar mengerti memahami apa yang Engkau mau. Bahwa kami benar-benar mengerti dan memahami apa yang Engkau maksudkan bagi kami. Kami ada di tempat ini bukan sekedar kami hadir Tuhan, tetapi kami ada di tempat ini. Kami mau mencari wajah-Mu dan mau menemukan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, angkat suara untuk menyembah Tuhan.
Yesus, kekuatan kuasa Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami semua yang sudah hadir pada saat ini, semua kami diberkati, semua kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus memberkati pelayanan di tempat ini. Gembala sidang Pak Gembala Yuda, terus diberikan hikmat bagi hamba-Mu sebagai gembala dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan dilakukan secara pribadi bahkan keluarga. Tuhan diberkati, anak-anak diberkati, semua seluruh sidang jemaat yang ada diberkati, terus diberikan kekuatan, keselamatan jasmani rohani, usaha-usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap hasil-hasil yang mereka peroleh, mereka pakai itu untuk memuji dan memuliakan di tempat ini. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan Tuhan terus menyertai jemaat dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan, biar di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi doa dan kerinduan untuk pelayanan di tempat, untuk kemajuan Tuhan, biar Engkau buat semua berhasil beruntung untuk kemuliaan Tuhan. Bagi seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, biarlah terus Tuhan kerjakan kesatuan roh untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita sekalian diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberkati Tuhan dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, suasana sorga turunlah, dan persembahan akan dijalankan dari keluarga Ibu Supir, dari keluarga Ibu Supir, untuk kita akan mengadakan persembahan dan dijalankan dari keluarga Ibu Supir. Haleluya, suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Terima kasih buat persembahan yang telah diberikan, baik persembahan ekstra kolektor
persembahan kasih dan juga persembahan persepuluhan. Tuhan membalaskan dan Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit surga. Saya atas nama gembala dan juga istri, keluarga